Nggih jati, sengon, mauni lah paling banyak gitu. Kalau terjadi bahan media yang tidak campuran, misalkan sengon murni atau mauni murni atau jati sedikit, itu kita biasanya mengadakan campuran media 2:1 atau 3:1 Nur ya. 3:1. Kenapa? Nek saya sendiri cenderung suka yang kayu keras ya. Kayu keras itu ya kayak mauni, jati. Tapi kalau kayu lunak itu misalkan sengon, terus kemudian kayu karet, akasia itu termasuk kayu lunak. Kenapa? Karena hasilnya lebih bobot, lebih lama dibandingkan yang kayu lunak. Tapi seandainya ada yang kita bisa atur antara kayu keras dan kayu lunak, ya sebaiknya campurannya 2:1 atau 3:1 ya. Untuk kayu lunaknya 1, kayu kerasnya 2 atau 3 tergantung situasinya, nanti bahan bakunya. Jadi bahan baku ada 2, yaitu limbah serbuk gergaji, kayu keras dan kayu lunak. Kemudian yang kedua, bahan baku yang kedua adalah katul. Nek untuk produksi sendiri 10-12%. Ya, jadi kalau misalkan tadi serbuknya 88 atau 90%, maka katulnya itu 10-12% berat dari serbuk ya. Kemudian yang ketiga adalah kapur. Ada yang bilang dolomit, ada yang sekarang yang paling gampang diperjualbelikan itu kita ada yang namanya mil. Ada yang menggunakan tepung jagung ya, atau ada yang menggunakan polar, ada yang menggunakan SP36, ada yang menggunakan TSP, ada yang menggunakan multivitamin B kompleks, masing-masing berbeda. Tapi kalau saya sendiri, supaya itu lebih alami, saya tidak menggunakan bahan-bahan tersebut. Saya hanya menggunakan murni 10-12% menggunakan bekatul. Tapi prinsipnya begini, semua bahan apapun itu mesti mengandung 4 kategori penting, yaitu karbohidrat, protein, serat kasar, mineral, dan vitamin. Nah, sumber kalorinya kayak gini dari mana? Misalkan ini diambilkan dari tetesnya juga ada, kemudian serat kasarnya ada, dari bahan-bahan limbah ini kan mengandung selulosa, kan sumber energi, ngeten nggih. Bahan baku kemudian digunakan untuk pembuatan media tanam. Nah, bahan tadi yang sudah itu, yang serbuk 90%, 10% sama 1%, itu kita campur rata. Nanti kita prakteknya manual bisa, mekanis bisa, biar nanti teman-teman semua itu memahaminya secara dari yang sederhana sampai kemudian yang menggunakan alat mesin bantu. Kalau tidak menggunakan alat mesin bantu sudah bisa, berarti nanti tinggal nyari bantuan untuk alat mesinnya. Tapi kalau menggunakan alat mesin sudah ada, berarti tinggal meningkatkan kapasitas produksinya. Tapi saya selalu menekankan kalau membuat produksi log jamur itu dimulai dari bahan yang paling sederhana, yaitu teknologi manusia tanpa menggunakan alat, sehingga nanti kalau jenengan ada praktek pembuatan tanpa alat pun jenengan sudah bisa produksi sendiri. Kemudian ada lagi yang perlu dicatat garai dalam pembuatan media tanam itu adalah penyampuran itu dilakukan pada kadar air sekitar 60% ya. Jadi catat ini bagian yang penting. Ada yang 50%, ada yang 60%. Bervariasi tergantung situasionalnya, tergantung kebutuhannya. Ya. Sebagai contoh, kalau kita membuat log tiram kayak begini ini, itu kadar airnya 60% Nur ya, 60%. Ya. Ini untuk musim penghujan itu biasanya lebih kering, penghujan lebih kering dikit. Berarti misalkan 58, 57 ya. Tapi kalau di musim kemarau kita murnikan menjadi 60%, karena di musim kemarau nanti penguapannya tinggi, sehingga nanti kalau terjadi kekeringan untuk medianya akan menyebabkan bibitnya menjadi mati. Bagaimana mengukur kadar air media ya? Karena kita tidak punya alat, kita hanya menggunakan akal dan perasaan kita, dan pembuktian dan pengalamannya, insya Allah teman-teman bisa sanggup melakukannya. Nah, sebagai pengalaman begini,
Untuk satu log kayak begini ya, bisa diingat, dicatat juga, kadar air yang seperti itu sama dengan beratnya nanti untuk satu log ini sekitar 1200 gram, 1250-1200 gram per log. Saya selalu menyebutkan angka biar nanti ketika jenengan prakteknya tidak tercapai angka itu, jenengan nanti akan ada masalah. Ngerti nggih? 1250 gram per log maksimum. Nekat yo ora apa-apa, 1300 enggak apa-apa Nur ya. Enggak apa-apa. 1300 enggak apa-apa, tapi jangan di atas itu. Tapi rata-rata kita di angka 1250 gram. Oke. Nah, nek kuping itu 900 sampai 1100. Kalau kuping 900 sampai 1100 gram per log. Jangan diangkain. Jangan naik lagi. Nah, kuping cenderung kering ya Nur ya. Cenderung kering 900, 850, 900, oke, tapi jangan sampai di atas 1100 karena cama juga nanti terjadi kematian. Ngoten nggih. Pengalaman pun paham nggih? Kasih tata istilahnya pengomposan nggih, paham nggih? Nek mboten paham istilahnya nanti matur lho Pak, pengomposan atau fermentasi. Oke, ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan, bahan tambahan yang lain yaitu misalkan tadi apa tadi? Kadar air kalau bisa ditambahkan tetes. Kalau nggak punya tetes ya apa misalkan gula Jawa atau gula, tapi kalau tetes kan murah ya, per 1 liternya 10.000 gitu ya. Yang pangkalan itu per 1 liternya 10.000. Kenapa menggunakan tetes Pak? Karena tetes itu menggunakan sumber kalori untuk mikroorganisme. Oke. Nah, kalau misalnya agak canggih lagi ditambahi biang, bibit fermentasinya atau bakteri pengurainya. Biasanya teman-teman menggunakan E4 atau yang lainnya. Ngaten ya. Tapi kalau tidak menggunakan bahan itu ya tidak apa-apa, tapi menggunakan lebih baik. Apakah harus Pak? Pertama tadi pembuatan media, kemudian fermentasi, pemadahan, kemudian yang keempat sterilisasi. Tambahkan E4 karena memang dia merupakan sumber bakterinya dan di situ ada gulanya. Untuk makanan bakteri maka menjadi lebih cepat. Tapi kalau tidak ada insya Allah tetap bisa. Nah, dalam fermentasi itu yang perlu dilakukan biasanya nggih. Jadi ini pembuatan bahan baku dan media nggih, kita masuk di situ. Itu yang perlu dilakukan adalah diamati betul apakah terjadi reaksi fermentasi enggak. Reaksi fermentasi itu paling sederhananya terjadi kenaikan suhu di dalam media itu. Kan fermentasi ternyata gagal. Yang terjadi apa Pak Ali? Tidak terjadi kenaikan suhu, yang terjadi adalah pembusukan. Hasil dari bakteri fermentasi itu adalah dilakukan secara anaerob, dilakukan secara tanpa menggunakan oksigen. Tapi kalau oksigennya nggak ada ya mati. Nek terbuka juga tidak terjadi reaksi fermentasi. Sehingga yang terjadi adalah bisa jadi reaksinya gagal atau salah. Reaksi fermentasi yang salah itu adalah baunya busuk. Nek bau busuk itu terjadi pembusukan. Di situ yang ada adalah belatung ya Nur ya. Tapi kalau Anda melakukannya benar, insya Allah tidak akan terjadi gagal. Ngono aja lah, yakin gitu loh ya. Yang kita gagal itu waktu itu tiba-tiba kita lakukan di luar tanpa tutup. Nah, kemudian ada lalat ngendok di situ. Nah, begitu lalat sudah masuk ke dalam media, kita tutup, yang keluar adalah set. Tapi itu 1 dari 100% Mbak biasanya Mbak. Benar ya. Itu waktu kita coba bikin bibit jaruk media untuk merang, bibit merang. Ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah dilakukan fermentasi sebagaimana yang tadi. Jadi misalkan ada kita mau buat media itu 10% sama 9% itu, terus kemudian airnya kita tambah E4 atau tetes, nggih ampun tok Mbak wis ya.
supaya ini biar terjadi reaksi dan bibit bakteri atau mikroorganisme itu ada berkembang dan kemudian bisa terjadi pemanasan suhu. Kalau tidak terjadi pemanasan suhu akan gagal. Oke ya. Nah, kemudian fermentasi itu biasanya menghasilkan suhu hangat, suhunya sekitar 50 sampai 60. Ada yang 60 sampai 70, tapi kalau kita di angka kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius. Adalah difermentasi, dipop ya, diperam istilahnya. Kalau kita itu kan tema. Nah, kalau kita difermentasi itu 3 hari sampai 4 hari. Yang kita lihat selama fermentasi itu reaksi mikroorganisme itu adalah suhu. Ngaten nggih, suhu panas 60 itu. Sama kemudian ada jamur yang tujuannya memang untuk mengurai serat kasar kayak selulosa, hemiselulosa di limbah kayak begini. Ngaten nggih. Kemudian yang kesukaan itu adalah nanti kita praktekkan aja wadahnya, plastiknya di beberapa ya kayak begini. Ini jenis plastiknya adalah yaitu PP. PP itu polipropilin, PE itu polietilin. Nah, ngaten nggih. Ukurannya ada macam-macam. Ukurannya misalkan kayak gini, yang ini adalah 1835. Nah, ketebalannya biasanya kita 0,3 0,4 mikron atau diparingi cincin nah, cincin. Nanti yang keempat itu sterilisasi. Pertama tadi pembuatan media, kemudian fermentasi, pemadahan, kemudian yang keempat sterilisasi. Sterilisasi ini masak yang kayak ini nih dihitung dari suhu 80 atau 90 derajat itu selama 7 jam. 7 jam atau 8 jam. Ya. Dikukus itu suhunya 80 derajat Celcius selama 8 jam. Sekarang yang kelima ya, Mbak ya. Yang kelima adalah pendinginan. Pendinginan itu usahakan, Mbak, habis disterilisasi itu didinginkan 24 jam, paling lama 3 kali 24 jam. Sebaiknya 1 kali 24 jam. Tapi adakan pembibitan atau istilah kerennya inokulasi. Istilahnya inokulasi nek istilah sederhana itu ditulari. Jadi ono biang ditaruh ning gone media. Ano tempe ditaburi ragi. Ragi itu kan sebenarnya jamur juga kan. Jamur ragi, jamur tempe yang spesifik untuk tempe, Rhizopus namanya. Nah, kita kan jamurnya Pleuratus osteotus, tapi kalau ini kan Rhizopus oryzae. Untuk pembibitan jamur ada beberapa istilah, yaitu ada istilah F0 kultur atau kemudian F1, F2 dan F3. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah proses inkubasi. Yang di sini itu namanya inkubasi. Inkubasi itu dibiarkan sampai penuh menjadi jamur putih. Nih, ini adalah jamur yang sudah mengalami masa inkubasi dan kemudian tumbuh. Ini jamur tiramnya. Nah, supaya tidak terjadi kegagalan atau kontaminasi istilahnya teman-teman jamur itu, kita harus menggunakan prosedur yang ketat, yaitu menggunakan satu, kalau saya menjalankan ojo do ngomong, ojo do rokok, ojo do gojek. Biasanya kita kalau pas bibit itu dilarang menggunakan ngobrol-ngobrol karena itu nanti menjadi sumber kontamnya. Nah, iya, nek kayak ngene iso lah, tapi nek jenengan lihat spora kan nggak bisa kan gitu kan. Adanya kan kalau sudah kelihatan, oh ini sporanya nggak spora tiram Pak, ini gagal. Terus kayak begini juga, ini kayak begini tiram putih tapi tidak tiram, oncom putih namanya. Ini lebih bahaya banget ini, karena dia akan menghabiskan nutrisi jamur tanpa menghasilkan jamur apapun. Kalau kayak begini masih mending-mending, masih kayak gini masih mending. Biasanya 2-3 kali masih bisa panen, ngoten nggih. Oke. Sudah inkubasi sudah, jadi inkubasinya mau ditekan niki, tapi tidak kemudian ditekan tok. Ya.
beberapa perlakuan kita kalau ada masalah ya, kalau terjadi masalahnya apa Pak Ali, misalkan terjadi kontam, misalkan kayak begini. Oke ya, kontam kayak begini ini kita harus ambil, kita pisahkan, kita sendirikan, kita cabut dari ruang inkubasi yang tiram. Oke ya. Kemudian yang kedua, jika terjadi ada serangan hama. Serangan hama yang paling banyak kita di fase inkubasi itu gurem. Nggih. Gurem sama uletan ada ya? Ulet. Kita tidak masukin ulat kok, tukulnya ada di dalam sini. Itu kenapa? Penyebabnya tadi dalam proses sterilisasi yang tidak maksimal. Yang kemudian yang kedua karena proses inkubasi selesai, kemudian inkubasi masuk ke proses pemeliharaan. Nah, nanti yang dengan Mas Nur. Nah, ini dipoto ya. Barang di sana di rumah kan ada. Nah, dokter Mas, ya ini muncul di burke ngono. Nek nggo dhewe ya aja wong maneman wong ngedol dhewe no ya. Muncul oke. Jadi perbandingannya ini sama ini wis pokoke 1 10. Niki mele wau nggih Pak nggih. Nah, amirnya. Cobat mereke. Ya. 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 Nah, itu disuntak ini. Lorane mau. Nanti sentane kacake, Mas. Didelokne ngomong kuwi, Mas. Jangan dulu. Sekaligus pencampuran iki carane men rata dicampur. Nah. Diaduk riyen Pak niki. Ya disaring sik. Oh. Lah kok ngeser pasar ya? Enggak apa-apa ngatek kalau. Punya molen dipakai molen itu gimana Pak? Itu molen itu. Nah, nanti dulu. Mendem aja kan kesan ta. Cepan terus. Ya, dua. Oh, pokoknya 50% pun nek ning gone mesin wae nanti. Coba di mesin. Kalau taruh manual ngeten iki betul selang, Bu. Anggus. Pakai pulang. Berapa? Saged, Bu. Oke, sakit. Kok ana cirine? Tambah banyu nek. 5. Kok kena anget-anget ngono. Rokok putih kan lho. Rokok putih. Kuwi ngrokok dulu ngono anget-anget. Nah, anget to. Delok jenengan tak arane karo jenenge. Kok ngrokok dulu anget. Niku mau tinggal proses ada. Dikasih biji. Ngoten nggih. Panas nggih ning rokok nggih. Nggih, difermentasi. Jadi harusnya difermentasi baru diwadahi itu. Cuman kan karena ini pakai yang mesin kita tanpa fermentasi, tapi seharusnya tetap difermentasi gitu. Oke. Jadi difermentasi baru diadain. Nggih. Oke, ngoten nggih. Tambahin maksudnya. Pun. Nggih. Bisa pengalaman Nur masalah. Aku saelingi. Ngopeni sak bendina. Nah, kane. Ya, ininya gini cirinya gini. Ojo oke-oke segini gini. Kamu pegang tuh. Nek terlalu kering nanti dia kebiar. Tapi kalau terlalu basah dia keluar kotosan. Wis paham nggih? Nggih. Nggih. Saiki nek arep menggunakan mesin ngono kuwi no, ambil lagi coba yang lainnya. Baik. Gua ndamel gaya mesin itu. Itu sak ember dadi piro mau lho. Nggih. Lah campur gawe. Lah kok campur iki piye? Enggak yo. Ya sudah sebagi loro ngono ae. Mau. Piye wangi lho, men cepet lho. Pasti Pak Tres. Pak Utes pasti. Ayo nanti Maju ah. Maju dagangan aja. dagangan. Cuma malah yang gimana? Kurang.
Pun. Nah, masih di sini itu kecipratan nggak masalah. Kecipratan misalnya katanya tadi kan di awal kalau kita banyak ngomong dan sebagainya itu Nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Khusus pembuktian. Oh itu. Tapi sebaiknya Mbak yang di sini tambah EM ya. Oh, EM. Apa tadi? Tates. Sithik-sithik gak masalah. Ngapain nggih? Wes, sama cukup toh. Orang nganggo kok gak apa-apa kok nganggo ember. Kena ngono lho banyak imut. Anu. Biasanya Betul tidak lagi satu sih. mawon, sudah terlanjur. Gak nganggo iki pengen tok perang lok odeke. Satu ember dapat berapa lok, Pak? Anak kamera. Katanya nyetor jelajan langsung rumah pakai gua. Pemasaran Wes, wes anu dicincin diajari cincin no. Sampai Coba perlu pakai tangan nanti mana-mana tangan itu. Soke wes. Ora khawatir bentuk sama. Saya khawatir. Anu. Mbak, gedoke nek wis kebak wae apa apa, Pak? Oh, ya. Dikebakin dulu baru digedoke. Masih kapok itu, gedoke kayak tak ragu-ragu. Ora apa-apa, Mas. santai ya. dan latihan latihan itu kayak gitu. Yuk. Oh, sudah jadi satu. Siapa yang mau ngepres? Saya nanti aja dulu nih dirampungin dulu. Oke. Hitung sak lok sak ember dadi piro mau lho. Nggih. Lah campur gaul. Ya kok kamu iki piye? Enggak yo. Ya semua dibagi loro ngono ae. Mau. Piye wangi lho, men cepet lho. Pasti Pak Tres. Pak Utes pasti. Ayo dadi Maju ah. Maju Maju jagangan aku. Saya diperhatikan dulu. Pas mudah perlu. Aja ditunggu nih. Inilah namanya. Salah ora dijual. Pegawai yang itu enggak bohong. Wani ya. Tangannya hati-hati. Saya masalahnya. Pak, apa yang Makanya kalau tidak sudah mesin hati-hati gitu aja, manual lebih baik. hasil kita. Masya Allah. Satu lagi.
Jojo iki bejo. Bisa iki bejone nggih. Kemudian Mbak, siap nggih. Untuk sing dicuples ya enten betul alatnya enten niku. Murah bener ya, Pak. Jadi itu jadi piro? 4.000. Oh iya. Kanton. Golekne, Mas. Pakku tukang golek-golekne ya. Lah kan Mas Bandi, barake sing golekne Pak. Nggih, Mas Adet ya. Jajah bojong. Oh, ngoten. Jenengan proyekne nggih kidul, Bu. Kilan kali ngene tak ali kilan. Begini Mas Dato. Oh, nggih, kidule Mas Jato.